surat Al-Baqarah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi, dan iku sebagian dari manusia. Jadi sebagian ya, jadi tidak semua. Man utawi orang, yakulu yang berkata dia, amanna beriman kami, billah pada Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir. Wama dan tidak ada hum utawi mereka iku bimukminin orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik. Berkaitan dengan orang-orang munafik, yang mana orang munafik itu baru muncul setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Di waktu di Mekah itu ya bisa dikatakan tidak ada orang munafik, itu tidak ada. Jadi orang munafik itu muncul di Madinah. Jadi sebagian dari manusia itu ada orang yang mengatakan aku beriman pada Allah dan hari akhir. Padahal aslinya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Nah ini manusia yang paling berbahaya itu ya orang munafik itu. Karena secara lahiriah ya kelihatan syahadat mereka. Apa susahnya bilang syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Secara lahiriah sholat, iya mereka sholat. Walaupun sholatnya malas, tapi kan terlihat sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Di surat An-Nisa itu. Jadi yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Bayar zakat, iya bayar zakat walaupun terpaksa, ya walaupun terpaksa. Mereka secara lahiriah menunjukkan diri bahwa mereka adalah orang beriman, orang Islam, tapi aslinya tidak. Aslinya tidak beriman sama sekali. Ini untuk berbagai macam kepentingan. Jadi orang-orang yang memang berdiri dua kaki itu. Untuk kepentingan pertama mungkin karena sungkan keluarganya banyak yang beriman, dia ya wis ikut-ikutlah. Padahal dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali.
atau mungkin karena takut dibunuh atau diapa-apakan oleh orang mukmin atau dengan tujuan ingin merusak dari dalam, merusak umat Islam dari dalam. Ya, nanti bisa adu domba, bisa bikin rusuh dari dalam, atau bisa melakukan pemurtatan secara terselubung, macam-macam. Jadi ini adalah orang kafir yang pura-pura menjadi orang Islam. Nah, dalam kepura-puraannya itu mungkin bisa menikah dengan wanita Islam. Setelah menikah, punya anak, terus diajak murtad. Bisa dipahami ya? Ya. Nanti ya banyak sekali, termasuk kan Umar bin Khattab itu dibunuh pas sholat subuh. Yang bunuh kan ya orang macam ini. Asalnya orang kafir, pura-pura Islam, bisa campur dengan orang-orang Islam. Nah, di situ bisa membunuh, bisa menyakiti, bisa mengadu domba, dan macam-macam. Ya. Nah, ini agar kita waspada. Ya, agar kita waspada. Jadi yang namanya musuh itu ya di samping menyerang kita dari luar, juga merongrong kita dari dalam. Ya. Ini bahaya ini. Kalau orang kafir ngaku sebagai orang kafir, ya sudah, dia akan cari komunitasnya sendiri. Orang musyrik ngaku sebagai orang musyrik, ya sudah, dia bisa mencari komunitasnya sendiri. Tapi kalau orang kafir ngaku sebagai orang Islam, lah ini bahayanya luar biasa. Bisa membunuh, bisa merampas harta, bisa memurtadkan, dan macam-macam. Maka orang munafik itu dijelaskan di surat An-Nisa, fit darkil asfali minan nar. Jadi walan tajida lahum nasiro. Jadi innal munafikina fit darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasiro. Nerakanya itu neraka paling dalam. Ya. Karena di samping mereka kafir, mereka berpotensi besar merusak orang mukmin. Nah, itu berpotensi besar merusak orang mukmin. Bisa dipahami ya? Ya. Aslinya orang kafir. Ya, orang munafik itu aslinya orang kafir. Ya, ngaku sebagai orang Islam biar lebih leluasa merusak. Ya. Ya. Lah, munafik jenis ini adalah munafik i'tiqadi. Jadi munafik secara akidah. Ya. Aslinya itu wa mahum
bimukminin, mereka bukan orang mukmin. Tapi secara lahiriah mengatakan amanna billah wal yaumil akhir. Tuh. Ada jenis yang kedua, yaitu munafik amali. Ya, munafik amali. Munafik amali ini adalah orang mukmin yang keimanannya lemah, sehingga dia melakukan amalan-amalannya orang kafir. Nah, ini disebut munafik. Sebagaimana sabda Rasulullah, ayatal munafik salasun, ya, salah satun. Jadi ciri-ciri orang munafik ada 3, yaitu idza kadasa kadaba, ketika cerita dia bohong. Wa idza wa'ada ahlafa, ketika berjanji mengingkari. Yang ketiga wa idza tumina khona, ketika diberi kepercayaan berkhianat. Nah, ini orang mukmin yang keimanannya lemah, nah itu cenderung melakukan amalannya orang kafir, gitu ya, sehingga dia terjangkit penyakit munafik amali. Tapi perlu diingat, kalau penyakit ini tidak segera disembuhkan, akhirnya dia ya murtad betul. Murtad betul. Jadi ada yang orang kafir memang ngaku-ngaku sebagai orang Islam, ya, itu munafik i'tiqadi. Ada yang orang mukmin sebenarnya mukmin tapi keimanannya lemah, sehingga melakukan amalannya orang kafir. Nah, itu disebut orang munafik, munafik amali. Tapi kalau itu tidak segera disembuhkan, ya nanti dia murtad betul itu. Walaupun asalnya dalam hatinya ada keimanan. Karena contohnya wa idza idza kadasa kadaba. Ya, ketika bercerita dia bohong. Lah, kebohongannya itu kebohongan dalam hal apa kan gitu kan. Terus yang dibohongi siapa? Kan gitu. Kalau yang dibohongi Allah Rasul, wah bahaya itu. Ya, kalau bohongnya hanya sekedar masalah keduniaan, ya belum bisa dikatakan murtad. Tapi kalau bohong masalah agama, wah bahaya itu. Jadi bisa dikatakan bahwa pertama, hatinya orang mukmin itu adalah hati yang hidup dan sehat. Yang kedua, hatinya orang kafir itu adalah hati yang mati. Lah, kalau hatinya orang munafik itu adalah hati yang hidup tapi sakit. Hidup tapi sakit. Kalau penyakit itu tidak disembuhkan, ya mati orangnya. Orangnya mati.
asalnya beriman, akhirnya jadi orang kafir itu tadi. Ya. Jadi baik munafik i'tiqadi maupun munafik amali sama-sama berbahaya. Ya, sama-sama berbahaya. Bisa dipahami ya? Ya. Yukhadi'una mengelabui mereka. Allah pada Allah. Waladina dan pada orang-orang amanu yang beriman mereka. Ya. Jadi mereka orang-orang munafik itu mengelabui Allah dan mengelabui orang-orang beriman dengan cara mengaku Islam tapi batinnya kafir gitu loh. Jadi bi'idhari khilafima abtonuhu minal kufri liyat fa'u anhum ahkamahu ad-dunyawiyah. Jadi mereka menampakkan keimanan, keislaman, padahal dalam hatinya itu kafir. Agar mereka terhindar dari hukumnya Allah di dunia. Jadi agar mereka terhindar dari hukumnya Allah di dunia. Hukumnya Allah di dunia apa? Apa? Disuruh bayar jizyah. Jizyah itu semacam pajak jiwa, ya, dibayar setahun sekali, ya, biar terhindar dari itu. Yang kedua, biar tidak dijadikan tawanan, ya, tidak diperangi, terus kalah dijadikan tawanan. Yang ketiga, tidak dibunuh. Nah, gitu. Tapi mereka akhirnya kena hukum keduniaan setelah mengaku jadi orang mukmin. Contohnya ya disuruh sholat, ya kan, ditarii zakat. Bisa dipahami ya? Jadi asalnya kafir, pura-pura Islam, agar tidak ditarik jizyah, ya, tidak dibunuh, tidak dijadikan tawanan, ya kan? Lah setelah mengaku menjadi orang mukmin, mereka juga tertimpa konsekuensinya, ya kan? Disuruh sholat, disuruh bayar zakat, disuruh puasa Ramadan, disuruh naik haji, nah, kan gitu kan. Ya kan? Akhirnya ya sama-sama repot, menjadi orang munafik itu sama-sama repot. Arep ngaku dadi wong kafir, aku engko dipateni, dijaluki jizyah, utawa didadekno tawanan. Nek ngaku dadi wong Islam, aku engko dikongkon salat, disuruh bayar zakat, disuruh puasa Ramadan, gitu. Disuruh naik haji dan lain-lain. Ya. Lah, dari berbagai pertimbangan itu, ya, mereka lebih memilih ngaku sebagai orang Islam daripada
ngaku sebagai orang kafir. Wis gampang lah salat engko nek enek wong tok. Nek ora enek wong ya ora sah salat. Nah, gitu. Ya kan? Nanti kalau aku disuruh zakat, nanti bisa dimanipulasi lah zakatnya. Disuruh puasa, ya nanti kalau ada orang lah pura-pura puasa, nanti ndak ada orang ya makan, minum, nah, itu. Jadi mereka mengelabui Allah dan orang-orang yang beriman. Ya. Wa ma yahta'una dan tidak mengelabui mereka ila kecuali anfusahum pada diri mereka sendiri. Lah, mereka tidak mengelabui siapapun kecuali mereka mengelabui diri mereka sendiri. Bisa dipahami? Maksudnya adalah li'anna wabala khidaihim roji'un ilaihim. Jadi pengelabuan mereka itu berakibat buruk kepada diri mereka sendiri. Fayuf tadohu nafid dunya bi'itla illah nabiyahu alama abtonuhu wa yu'aqobuna fil akhirah. Jadi suatu saat kebohongan mereka akan terbongkar sehingga mereka dipermalukan di dunia. Jadi Allah memberitahukan kepada nabinya tentang kekafiran yang ada di hati mereka. Dan di akhirat mereka diseksa dengan seksaan yang pedih. Jadi mereka itu melakukan suatu perbuatan yang konyol. Mereka nipu, lah kok yang ditipu adalah Allah. Konyol enggak itu? Mereka tahu Allah Maha tahu, tapi mereka masih berusaha menipu. Kan konyol itu. Artinya mereka ngaku-ngaku Islam padahal kafir, itu suatu saat juga akan ketahuan. Ya, ketahuan dipermalukan di dunia. Dan di akhirat tentu mereka diseksa dengan seksaan yang pedih. Wa ma yas'urun dan tidak merasa mereka. Mereka tidak merasa kalau akibat buruk dari penipuan mereka itu akan kembali ke mereka sendiri. Ya. Bisa dipahami ya? Ya. Fi qulubihim iku di dalam hati mereka marodun utawi penyakit, ya, penyakit keragu-raguan, penyakit kemunafikan, yang mana penyakit itu membuat hati mereka itu lemah, ya, membuat hati mereka itu lemah, seperti dijelaskan tadi. Jadi marad itu adalah sakun wanifakun, penyakit ragu-ragu dan penyakit munafik, yang mana penyakit itu menyebabkan hati mereka lemah, menyebabkan hati mereka lemah. Jadi tidak punya keteguhan hati. Ya, tidak punya keteguhan hati.
Kemudian fazadahum maka menambah pada mereka sopo Allahu Allah maradon pada penyakitnya. Nah, terus oleh Allah ditambah sakitnya. Jadi sudah sakit oleh Allah tidak disembuhkan, tapi malah dibikin lebih sakit. Ya, dibikin lebih sakit. Kenapa? Karena mereka sendiri tidak mau sembuh. Karena mereka sendiri tidak ada keinginan untuk sembuh. Ya sudah. Ya. Sama seperti sakit jasad itu. Sudah tahu badannya sakit, dikasih obat, dia tidak mau minum. Ya sudah, sakitnya tambah parah. Atau dikasih obat, malah obatnya dianggap racun. Ya sudah kalau gitu. Sakit, dia tidak ada keinginan untuk sembuh, dikasih obat ya tidak diminum. Atau bahkan obatnya dianggap racun, ya sudah. Akhirnya sakitnya tambah parah. Itu fazadahumullahu maradho. Lah Allah membuat hati mereka sakit itu dengan cara Allah menurunkan Al-Qur'an. Loh. Jadi Al-Qur'an itu kalau kita kaji dengan hati yang beriman, dengan hati yang terbuka, itu jadi obat. Tapi sebaliknya, kalau kita ngaji Quran dengan hati yang tertutup, wah, itu malah jadi racun itu. Jadi orang munafik itu memang dasarnya sejak awal tidak percaya dengan Al-Quran. Ya, semakin Allah menurunkan Al-Quran, satu ayat demi satu ayat, hati mereka tambah sakit, tambah marah, tambah jengkel. Gitu. Ya. Jadi Al-Quran yang sebagai obat malah mereka anggap sebagai racun. Ya sudah. Ya sudah. Bisa dipahami ya di sini ya. Ya. Jadi orang yang mengaji Al-Quran itu diusahakan hatinya bersih. Sebab kalau tidak bersih, ada penyakitnya. Al-Quran itu bukan malah menyembuhkan, tapi malah dia makin sakit. Ya, makin sakit. Walahum dan iku bagi mereka adzabun utawi seksaan alimun yang menyakitkan. Jadi alimun bimakna mu'lim. Bima kanu sebab apa-apa yang ada mereka iku yakdibun. Lafadznya yakdibun atau yukadibun. Lafadznya yakdibun atau yukadibun.
yakdibun. Kalau kita menengok di qiraah riwayat Nafi, ya, Nafi itu lafadznya yukadzibun. Ya. Kalau mushaf kita mushaf Hafs an Asim, lafadznya yakdibun. Ya, lafadznya yakdibun. Kalau yakdibun sesuai dengan mushaf Hafs an Asim, contohnya yakdibun itu maknanya bohong mereka atau berdusta mereka. Jadi bagi mereka siksaan yang menyakitkan sebab kebohongan mereka. Kebohongannya apa ya? Mengatakan amanna billah wal yaumil akhir itu wong aslinya tidak beriman tapi bohong ngakunya beriman, mengatakan kami iman pada Allah dan hari akhir. Tuh. Kalau kita tengok di qiraah Nafi, ya, Nafi. Nafi itu ada dua periwayat, Qalun dan Waros, ya. Yukadzibun, lafadznya yukadzibun. Kalau yukadzibun berarti mendustakan mereka. Ya. Mereka tidak percaya pada Allah Rasul. Ya. Mereka tidak percaya pada Allah Rasul. Ayat 10 ini juga ada perbandingannya di surat At-Taubah ayat 125. Jadi ada kemiripan dengan surat At-Taubah ayat 125. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Ya. Jadi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakitnya, jadi Allah menambah, ya, dengan ayat-ayatnya, dengan Al-Quran itu Allah menambah sakit mereka lebih parah. Jadi fazadathum rijsan ila rijsihim. Lah ujung-ujungnya wa matu wa hum kafirun. Mereka mati dalam keadaan kafir. Itu bisa dipahami, ya. Nah, ngaji seperti ini untuk mengobati hati kita masing-masing. Bukan untuk menuduh orang lain sebagai pelakunya. Ya. Jadi kalau Allah menjelaskan tentang orang-orang beriman, kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah aku sudah sama dengan mereka? Nah, kalau belum, ya segera berubah. Kalau Allah bercerita tentang orang-orang kafir, kita juga koreksi diri. Apakah aku masih sama dengan mereka? Ya. Kemudian kalau Allah bercerita tentang orang munafik, ya gitu koreksi diri, apakah aku masih sama dengan mereka? Bukan nunjuk orang lain, wah berarti teman dudukku di sebelah kananku ini munafik, di sebelah kiriku kafir, enggak seperti itu. Ya.
Jadi untuk memperbaiki diri. Ya, bukan untuk menunjuk orang lain sebagai pelaku kekafiran atau kemunafikan itu. Ya, bisa dimengerti ya. Sebab kalau untuk nunjuk orang lain itu bahaya itu. Ya, yang ditunjuk ndak terima ya wis sido gegeran. Itu secara duniawi, secara akidah ya nggak bener. Itu nanti jatuhnya takfiri. Ya. Wa idza qila, dan ketika dikatakan lahum kepada mereka orang-orang munafik, la tufsidu, jangan berbuat kerusakan kalian fil ardi, di bumi. Ya. Ketika ini ciri-cirinya orang munafik, itu ketika diomongi, dinasehati, kalian jangan membuat kerusakan di bumi. Ya, dengan kekafiran, membangkang, tidak mau beriman. Ya. Definisi berbuat kerusakan di bumi itu adalah apa? Definisi membuat kerusakan di bumi adalah melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan aturan Allah Rasul. Itu namanya membuat kerusakan di bumi. Karena Allah menurunkan kitab, mengutus Rasul itu dalam rangka menata bumi. Ya, dalam rangka menata bumi ini. Biar ada keadilan, biar ada keselarasan gitu. Sehingga siapapun yang menentang aturannya Allah Rasul, lah yaitu namanya bikin kerusakan. Buat kerusakan yaitu. Itu definisi membuat kerusakan di bumi. Ya namanya orang munafik, ya memang dasarnya tidak ada keimanan dalam hatinya. Ya, atau ada keimanan, ya keimanannya lemah. Ya sudah, perbuatannya itu rata-rata ya jelek, bertentangan dengan aturan Allah Rasul. Pada saat mereka dinasehati, diarahkan untuk tidak membuat kerusakan, qalu, berkata mereka, inama, sejatinya, nahnu, kami, iku muslihun, orang-orang yang berbuat baik. Nah, memutar balik fakta. Loh, kami itu tidak membuat kerusakan, justru kami ini berbuat baik. Ya. Jadi aturan Allah Rasul dianggap jelek, aturannya sendiri dianggap baik. Itu. Jadi mereka diomongi jangan bikin kerusakan di bumi, mereka malah mengatakan, loh kami tidak bikin kerusakan. Kami justru berbuat baik di bumi ini. Itu. Jadi berbuat hal-hal yang betul-betul bertentangan dengan aturan Allah Rasul, termasuk dengan bersembunyi di balik kata toleransi, ya, bersembunyi di balik kata kemanusiaan, ya semacam-macam itu, ya. Jadi bersembunyi di balik agama,
padahal perbuatannya itu perbuatan rusak. Ya, melakukan keburukan, berkedok agama, berkedok kemanusiaan, berkedok toleransi, dan macam-macam itu. Padahal kalau tingkah lakunya itu, perbuatannya dicocokkan dengan dalil, itu sudah bertentangan. Ya, bertentangan. Tapi ya mereka pinter mengelak itu tadi. Ya, pinter mengelak. Allah menjawab, Allah ingatlah, innahum sesungguhnya mereka. Hum mereka iku al-mufsidun, orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya. Walakin dan tetapi layas urun. Ya, layas urun itu tidak merasa mereka. Ya, Allah mengingatkan kembali. Ya, yang bikin kerusakan itu ya mereka itu. Cuma masalahnya mereka tidak menyadari kalau itu adalah sebuah kerusakan. Ya, orang bodoh melakukan kebodohan tapi tidak merasa bodoh. Apa kira-kira bisa dinasehati orang seperti itu? Enggak bisa. Karena tidak merasa bodoh. Orang salah, melakukan kesalahan, tapi tidak merasa salah. Apa kira-kira bisa dinasehati? Tidak bisa. Ya seperti itu. Ya. Jadi disuruh ngaji menolak dengan berbagai alasan, sehingga amalannya ngawur. Ngawur kan? Dicocokkan dengan Quran hadis ternyata bertentangan. Tapi perasaannya sudah benar. Apa bisa dinasihati? Tidak bisa. Wes, angel pokoknya. Itu ya. Ya, cukup dulu. Nggih.